Oke, kita bertemu lagi dalam video ketiga, teman-teman. Ya, jadi masih mengenai buku Bahasa Indonesia Mempersatukan Bangsa, ya, karangan saya Gregorius Darwijayoko dan Suster Frans. Oke, tadi kita sudah membaca paragraf pertama dari mengenai buku ini di halaman ketiga Romawi. Kita langsung saja ke alinea berikutnya, ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai penulis dalam dunia pendidikan, saya melihat bahwa cara manusia berbahasa dalam hidup sehari-hari akan menentukan perbaikan nasib hidupnya. Nah, dalam perspektif filosofi dualisme, ada dua kelompok cara manusia berbahasa. Yang pertama adalah kelompok manusia yang menggunakan bahasa secara bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah kelompok yang menggunakan bahasa secara belum bertanggung jawab. Nah, diharapkan setelah membaca buku modul yang saya berikan, pertama, pembaca mampu belajar berbahasa dan berkomunikasi, ya, dengan baik sesuai tujuan yang hendak dicapai. Kalau kita ingat, tujuan awal bahasa Indonesia lahir adalah untuk mempersatukan perbedaan, untuk memupuk solidaritas di antara rakyat Indonesia. Maka tujuan awal ini juga yang hendak kita tumbuhkan, ya. Nanti kalian akan membaca bahwa bahasa Indonesia pertama-tama memang dia menyerap banyak bahasa Jawa juga, tetapi pertama-tama dari bahasa Melayu yang minoritas, ya. Justru bahasa minoritas ini diangkat menjadi bahasa nasional supaya ada kesan solidaritas, ya. Jadi bahasa Indonesia ini lahir pertama-tama untuk solidaritas, terutama mereka yang tertindas oleh penjajahan, ya, kolonialisme itu. Oke. Jadi pertama, pembaca mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia sesuai tujuan yang hendak dicapai. Kedua, pembaca mampu membawa diri kepada pemahaman mendalam. Jadi setelah mampu berbahasa Indonesia lalu sadar bahwa ternyata inti dari bahasa Indonesia adalah untuk memerdekakan, ya, partner. Jadi setelah solidaritas itu muncul kemerdekaan dan juga menjunjung keluhuran martabat manusia. Bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu yang minoritas. Tetapi justru bahasa minoritas ini yang memerdekakan Indonesia, yang mengangkat martabat manusia Indonesia menjadi setara dengan bahasa bangsa-bangsa lain, terutama dari negara maju. Nah, jadi inti dari bahasa Indonesia adalah solidaritas dan menjunjung martabat manusia. Nah, ini adalah nilai yang dihayati dalam hidup sehari-hari. Artinya Anda, mahasiswa, pembaca, turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan diri sendiri dengan sesama, dan juga dengan alam ciptaan yang lain melalui bahasa Indonesia. Oke. Baik, sudah ada 3 video untuk menjelaskan buku ini sebagai pengantar. Berikutnya dari 5 buku kecil yang digabung ini. Yang bagian pertama adalah sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Anda bisa baca, ya. Lalu daftar isinya, kalian akan melihat ada halaman judul, ada daftar isi, ada sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, ada deskripsi materi pembelajaran, ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, ada uraian materi pembelajaran, ada sejarah bahasa Indonesia, ada asal-usul bahasa Indonesia, ada peresmian nama bahasa Indonesia. Jadi setelah sejarah, asal-usul, lalu diresmikan bahasa Indonesia. Ada tonggak sejarah bahasa Indonesia, ada gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, termasuk nanti berdirinya organisasi seperti Budi Utomo,
Syarikat Islam, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, yang saya minta teman-teman silahkan membaca dengan baik buku ini ya. Untuk bagian sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dari halaman 1, halaman judul, sampai dengan halaman 20. Halaman 20 itu subjudulnya Gerakan Masyarakat yang Mempengaruhi Perkembangan Bahasa Indonesia. Silahkan teman-teman baca dengan baik 20 halaman ini saja. Kemudian tugasnya adalah mencoba memahami pesannya, meringkas isinya, lalu mengungkapkan dengan bahasa kalian sendiri apa pesan dari 20 halaman ini. Jadi silahkan Anda membaca 20 halaman dari bagian 1, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Setelah dibaca, dipahami isinya, lalu silahkan sampaikan dengan bahasa kalian sendiri melalui bahasa lisan. Saya akan melihat performa bahasa dan juga kompetensi bahasa, ya, performance and competence dalam bahasa lisan kalian. Silahkan direkam dalam video. Nah, kalau sudah, nanti diupload ke YouTube teman-teman. Lalu kalau sudah diupload di YouTube, link video YouTube-nya itu, video kalian berbicara 20 halaman ini, di-share ke WA Group. Oke, good luck, dan salam sehat, salam untuk keluarga kalian semua. Tuhan memberkati.